warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Hisam Farid dengan nomor pokok mahasiswa 211002505 dari kelas B angkatan 2021. Di dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai landasan yuridis yang ada di BPJPH yang mengenai dalam hal sertifikasi halal. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya saya akan presentasikan lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Oke, memasuki landasan yuridis BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mengapa di BPJPH ini harus ada landasan yuridis? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui landasan itu sendiri. Landasan yuridis di BPJPH ini harus ada dikarenakan landasan yuridis itu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, mengapa di BPJPH itu sendiri harus adanya landasan yuridis? Karena dengan alasan tadi yang telah disebutkan, dengan pertimbangan yang dimana ini menjadi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada mengenai pengertian BPJPH itu sendiri atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJPH itu sendiri berarti di bawah naungan Kementerian Agama dan penyelenggara jaminan produk halal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Dalam melaksanakan wewenangnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ini bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dan MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kerjasama BPJPH dengan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH ini dilakukan untuk pemeriksaan atau pengujian produk. Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk. Nah, adapun untuk membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal atau sering disingkat dengan LPH.
Adapun syarat untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal atau LPH itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu harus memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Jadi dalam mendirikan LPH itu harus memiliki kantor sendiri dan berikut perlengkapannya gitu. Yang kedua yaitu memiliki akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Terus yang ketiga harus memiliki auditor halal. Paling sedikit itu 3 orang. Dan yang keempat yaitu harus memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Nah, itu beberapa yang harus dilakukan atau dipersiapkan dalam mendirikan LPH. Nah, terus adapun peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi peraturan pemerintah nomor 39 ini tahun 2021 ini implementasi dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 mengenai tentang jaminan produk halal. Nah, terus apa sih esensi dari peraturan pemerintah 39 itu? Nah, esensi dari lahirnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 itu yaitu tentang penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh para warga negara Indonesia. Itu yang menjadi esensinya. Jadi suatu produk yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia itu harus halal dan harus diawasi dengan peraturan pemerintah nomor 39 ini. Dan esensi dari lahirnya peraturan pemerintah nomor 39 ini dapat diterapkan dalam membuat suatu produk. Nah, adapun lebih jelasnya mengenai peraturan pemerintah ini yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal ini, yang pertama antara lain yaitu yang ke-1, penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Yang kedua, pemisahan lokasi, tempat dan alat proses produk halal atau PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses tidak halal, yaitu proses tidak halal yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Terus tata cara pendirian yaitu akreditasi, lingkup kegiatan dan pencabutan persetujuan pendirian lembaga pemeriksa halal atau LPH serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penempatan tugas dan fasilitas penyedia halal. Yang kelima, tata cara pengajuan permohonan perpanjangan dan penetapan sertifikat halal oleh BPJPH. Yang keenam,
kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Yang ketujuh, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal. Yang kedelapan, pengawasan JPH oleh BPJPH dan lain-lain. Alhamdulillah untuk penyampaian materi mengenai landasan yuridis dalam Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal udah selesai. Saya Hisam Farid, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.